Saudaraku, pemirsa Hope Channel Indonesia, di mana saja saudara berada, saya senang menyapa kita semuanya. Shalom, selamat malam. Pertama-tama, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan, karena sepanjang hari Dia telah sertai setiap aktivitas dan pekerjaan kita, sehingga pada malam hari ini kita boleh selesaikan semuanya, dan yang memungkinkan masih tetap bekerja, tetap semangat, dan Tuhan pasti sertai setiap aktivitas kita. Saya senang pada kesempatan ini saya boleh berbagi sedikit pengalaman. Pengalaman ini mungkin sudah lewat beberapa waktu lalu, tetapi akan menjadi satu hal yang membekas di hati saya, hal yang akan selalu memotivasi diri saya, bagaimana Tuhan berkarya selama saya menempuh pendidikan di Universitas Advent Indonesia. Saya sendiri masuk ke UNEI itu di tahun 2016, dan puji Tuhan boleh menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun, dan di tahun 2020 kemarin boleh selesai dengan pertolongan Tuhan. Awalnya saya datang ke UNEI itu dengan sedikit pesimis oleh karena masalah finansial ya. Saya sendiri berasal dari keluarga yang sederhana, orang tua hanya bisa mendorong dan mendoakan supaya anaknya berhasil. Di semester pertama ada orang baik ya, yang mendonasikan uangnya menolong saya untuk dapat menjadi modal pertama sebagai modal untuk mendaftar di UNAI. Di semester pertama itu puji Tuhan boleh berjalan dengan baik, sehingga setiap proses perkuliahan itu pun tidak ada kendala. Tetapi memasuki semester 2, semester 3 sudah mulai terasa ada tantangan di sana. Tetapi dengan pertolongan Tuhan selalu saja ada orang yang berkemurahan untuk menolong saya, teman-teman sekamar, dan saya temukan banyak orang yang mendapatkan bantuan dari orang-orang tertentu. Ada satu hal yang menarik yang saya pernah rasakan, para pemirsa. Tepatnya itu di semester 5 ya, semester 5 hutang saya itu ya bisa dibilang sangat banyak ya, bukan cukup banyak, sangat banyak. Sehingga saya pun pesimis apakah saya bisa mendapatkan kartu ujian. Karena salah satu syarat untuk bisa mengikuti ujian semester itu adalah dengan memiliki kartu ujian, dan itu didapatkan apabila kita sudah melunasi hutang yang ada di kampus, ataupun mungkin hanya sedikit saja yang tersisa. Karena hutang saya banyak, saya tidak mendapatkan kartu ujian. Lalu memasuki satu mata kuliah di pagi hari itu, lalu saya ngobrol dengan dosen yang menjadi pengajar untuk mata kuliah itu. Saya jujur secara pribadi, "Sir, saya tidak punya kartu ujian. Apakah saya tetap bisa mengikuti ujian hari ini?" Dalam hati saya, semoga ada kasih karunia dari Bapak dosen ini. Semoga dia mengizinkan, karena saya sudah jujur apa adanya. Tetapi saudara tahu apa responnya? "Kalau kamu nggak punya kartu ujian, ya sudah, silahkan keluar, silahkan pulang. Karena yang berhak mengikuti ujian hanya mereka yang punya kartu ujian." Saudara tahu bagaimana perasaan saya waktu mendengar ucapan dari si dosen ini? Mau menangis rasanya berada di tengah keramaian orang, tetapi saya tetap bersabar, dan saya kembali ke asrama, saya berdoa, saya menangis di sana. Bagaimana Tuhan? Bagaimana mungkin yang katanya kampus ini adalah kampus milik Tuhan, banyak orang yang akan berbelas kasihan apabila kita berkuliah dengan baik, tetapi kenapa seperti ini? Kenapa tidak ada kasih karunia dari seorang dosen, padahal dia seorang pendeta? Saya berdoa sepanjang saya belum menerima kartu ujian itu, tetapi pada akhirnya pada sore hari setelah mahasiswa sudah banyak mendapatkan kartu ujian, saya akhirnya dengan pertolongan Tuhan dapat kartu ujian itu, Bapak Ibu. Dan akhirnya saya mengikuti ujian susulan. Saya mendatangi rumah kediaman daripada Bapak dosen ini. Lalu di pikiran saya ini adalah saya mendapatkan kartu ujian, menjawab semua soal-soal, pulang, selesai. Tetapi saat saya tiba di rumah, saya dipanggil oleh si dosen. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu bukan seputar pelajaran atau bukan seputar mengenai kelas yang ada di ruangan, tetapi
pertanyaan yang timbul dari beliau ini adalah dia tanyakan, apa masalahmu? Lalu saya ceritakan, saya masih punya hutang yang banyak, sehingga saya tidak mendapatkan kartu ujian. Lalu ditanya lagi, apa pekerjaan orang tuamu? Apakah orang tuamu adalah orang Advent yang setia? Lalu saya sampaikan bahwa kami ini baru saja dibaptis sekitar 3 tahun yang lalu, dan orang tua juga puji Tuhan adalah keluarga yang setia, orang tua yang taat ke gereja. Dan dia tanya terus-menerus, apa alasan kamu memilih untuk bergabung di Fakultas Kependetaan, Fakultas Filsafat? Lalu saya ceritakan panjang lebar. Lalu dia ambil sebuah buku folio. Kebetulan si dosen ini jugalah yang mengepalai kepala departemen ground, tempat di mana saya bekerja, saudara-saudara. Lalu bagi sebagian mahasiswa, ada yang beberapa punya masalah di pekerjaan itu, apakah masalah jamnya yang kurang, apakah mungkin kedapatan malas-malasan, dan di buku itulah semua tercatat dengan rapi. Dan si dosen ini mencari-cari apakah ada nama saya yang mungkin saya punya masalah di sana, dan puji Tuhan nama saya tidak ada di sana. Karena memang dalam bekerja pun saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karena nama saya tidak ada di sana, lalu si dosen ini katakan bahwa saya akan membantu biaya perkuliahan kamu. Kamu tenang saja, kuliah yang baik, bekerja yang baik, Tuhan pasti akan berikan kamu jawaban. Wah, saya sangat terharu di waktu itu, saudara-saudara. Sangat terharu. Karena ternyata apa yang saya doakan itu adalah Tuhan menjawabnya dengan segera. Dan itu lebih daripada ekspektasi saya. Saya dapat mengikuti ujian pun itu menjadi sebuah hal yang luar biasa buat saya. Tetapi ada kasih karunia. Dan setelah saya menyelesaikan ujian, saya pulang dan si dosen ini mendoakan saya dan kembali membuat saya sangat-sangat tersentuh sekali. Dan beberapa minggu kemudian, si bapak dosen ini kembali memenuhi apa yang dia pernah sampaikan, dan dia membayar uang kuliah saya lebih daripada apa yang saya dapat bayangkan. Dan belum pernah ada orang membayar uang perkuliahan saya lebih daripada itu. Lalu kembali ke semester berikutnya, kembali mengalami masalah yang sama, kembali masalah keuangan lagi. Lalu saya sampaikan lagi, Sir, saya kembali mengalami masalah keuangan. Lalu kalau seandainya Sir masih ada berkat yang mungkin bisa dibagikan kepada saya, tolong saya, Sir. Lalu setelah itu, saudara-saudara, dia bawa saya ke bagian keuangan. Sementara mahasiswa masih mengantri satu persatu semuanya, si dosen ini datang, lalu dia temui langsung kepala bagian keuangan. Dia sampaikan nama saya, NIM, dan di saat itu juga saya mendapatkan kartu ujian, dan saya dapat mengikuti ujian dengan baik. Itu menjadi satu pengalaman yang berharga, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ya. Mungkin itu sesuatu yang sudah beberapa tahun lamanya, tetapi itu akan menjadi sesuatu kenangan yang sangat-sangat indah buat saya. Karena saya ada sampai saat ini tidak lepas dari bagaimana doa-doa yang saya sampaikan. Doa-doa dari pendeta-pendeta. Doa yang disampaikan orang tua saya, dan doa daripada dosen-dosen yang peduli juga. Kepada orang tua yang menyaksikan tayangan ini, yang mungkin punya keraguan untuk menyekolahkan anaknya di UNAI, jangan khawatir. Saya sendiri mengalaminya. Dulu sebelum saya masuk di UNAI, hal yang serupa disampaikan oleh alumni dan senior-senior yang sudah tamat. Buat saya, ya iyalah, karena kamu sudah mengalaminya. Karena abang, karena kakak sudah mengalaminya. Belum tentu itu terjadi sama saya. Tetapi jangan khawatir. Begitupun kepada adik-adik calon mahasiswa. Tetap semangat, jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan bisa lakukan apa saja yang di luar pikiran kita. Tetap semangat, andalkan Tuhan selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.